Gue pernah bilang sama bini gue sekarang. Contoh gue pernah bilang sama bini gue. Ini serius nih, abis ini gue pasti di cancel sama feminis, tapi silahkan nggak apa-apa. Gue pernah bilang sama bini gue bilang gini, lu gendut, obesitas, gue cerai. Hah? Kok gitu? Kejam gak gue? Kejam banget ya? Kejam ya. Terus apa yang akan dikatakan biasanya? Apa? Ya kejam itu. Kenapa kejam? Lu kok nggak menerima seadanya gitu? Gue kasih tau jawaban. Apa? Jangan kan terima lu apa adanya. Terima gue apa adanya, gue nggak bisa. Kalau gue terima gue apa adanya, lu nggak bakal mau sama gue. Iya bener. Karena tadi lagi pengennya bangun siang. Apa adanya, gue pokoknya gue nggak kerja, gue bangun siang, gue ngapa-ngapain, dapat duit, bapak emak gue kaya. Iya bener. Itu enak. Tapi ternyata nggak ada. Tapi nggak ada. Jadi nggak bisa menerima lu apa adanya tuh nggak bisa. Jadi sama-sama berusaha untuk menjadi terbaik. Yang terbaik, betul. Sama-sama yang terbaik. Karena kalau gue bilang lu nggak apa-apa, lu mau makan apa aja, mau gendut kayak apa aja nggak apa-apa, berarti gue juga nggak apa-apa ya. Oh, nggak usah kerja, nggak usah. Iya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang gua tahu bahwa kata-kata ini akan jadi masalah ketika orang nerimanya hanya sebagian kecil. Iya benar. Pesulap merah kaget ungkapan Deddy Corbuzier ke Sabrina Hairunisa bagai ancaman, lu gendut gue ceraiin. Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa telah jalin pacaran selama 9 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Terhitung sudah 2 bulan usia pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa. Usai pada 6 Juni 2022 lalu, keduanya melangsungkan ijab kabul. Kini tiba-tiba Deddy Corbuzier membuat pernyataan mengejutkan terkait dengan perjanjian yang dibuat bersama Sabrina Hairunisa. Seperti apa? Simak ulasan berikut ini. Gue pernah bilang sama bini gue, ujarnya seperti yang dikutip dari kanal YouTube Marcel Radival pada Senin 8 Agustus. Deddy Corbuzier yakin jika dia sebutkan hal ini pasti akan dicap jelek oleh kaum feminis. Tapi silahkan gak apa-apa, ungkapnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan pembicaraannya dengan Sabrina. Pernah bilang sama bini gue, lu gendut, obesitas, gue cerai, ujarnya. Seketika pesulap merah pun terkejut. Kok begitu kejam banget? Ketika dipertanyakan unsur kekejamannya, lo kok nggak nerima seadanya gitu? Deddy Corbuzier ungkapkan alasannya. Jangankan terima lo apa adanya, terima gue apa adanya aja gue nggak bisa, ungkapnya. Deddy Corbuzier jika Sabrina menerima dirinya apa adanya sebagai suami, lo nggak bakalan mau sama gue, ungkapnya. Menurutnya versi apa adanya bagi dia adalah gue nggak kerja, gue bangun siang, gue nggak ngapa-ngapain, dapat duit, emak bapak gue kaya, tapi ternyata nggak ada, ujarnya. Oleh karena itu, Deddy Corbuzier berterus terang pada sang istri bahwa dia tidak bisa menerima apa adanya. Jadi sama-sama berusaha untuk menjadi terbaik, timpal pesulap merah. Baginya harus ada timbal balik, seandainya Deddy tidak masalah jika Sabrina makan apapun, punya badan gendut berarti gue nggak apa-apa ya, nggak usah kerja, ungkapnya. Karena itu setiap kebiasaan yang dia lakukan mulai dari jam 5:30 pagi sampai malam pun sudah keputusan yang harus dijalani secara konsisten untuk menjadi versi terbaik. Mau dong kayaknya ngelihat pengalaman dari keluarga Halilintar, makin banyak anak makin banyak rezeki, katanya ya, tapi kalau dia benar belum tentu yang lain benar, kata Deddy Corbuzier dengan nada bercanda yang dikutip dari kanal YouTube Jessica Iskandar. Bedanya ia berpikir untuk memiliki 1 anak saja. Kalau punya anak lagi ya mau, kalau ditanya anaknya berapa ya menurut gue sih harusnya 1 lah, maksimal 1. Lanjutnya. Baru-baru ini juga kedapatan Deddy Corbuzier perlakukan nada Tarina Putri dengan Aska berbeda. Seperti apa? Simak ulasan berikut ini. Diakuinya perlakuan berbeda dari Deddy Corbuzier adalah soal kebebasan, di mana nada tidak sebebas Aska kakaknya. Hal tersebut terkuak saat Nada dan Aska menjadi bintang tamu di kanal YouTube Wela ID yang dipandu oleh Cinta Laura. Penasaran, Cinta pun bertanya, kalau buat Nada, apakah papa pernah bilang jangan pernah bohong dan kamu ngelakuin apa aja boleh, tapi hati-hati? Tanyanya.
Latar belakang Cinta menanyakan hal itu lantaran dia tahu kalau Aska tidak diperbolehkan untuk berbohong, namun diberikan kebebasan untuk membuat kesalahan atau mengambil keputusan. Kalau yang nggak boleh bohong itu iya, Papa bilang nggak boleh bohong, semuanya ngomong aja sama dia. Jawab Nada dikutip dari Hops ID melalui kanal YouTube Wela ID pada Senin 8 Agustus. Kalau kebebasan bebas sih, bebas tapi nggak sebebas Kak Aska, karena katanya laki-laki dan perempuan berbeda kan. Berbedanya karena cewek tuh harus lebih banyak diperhatiin, karena harus lebih hati-hati, jawabnya. Rupanya itu yang melatar belakangi Deddy Corbuzier melakukan Nada sedikit berbeda, karena Nada adalah anak perempuan. Nada kini mulai beranjak remaja dan memasuki masa puber. Rupanya papa angkatnya itu memperbolehkan anak perempuannya pacaran. Akan tetapi selama memenuhi persyaratan dari papa angkatnya, yakni si calon pacar harus dikenalkan terlebih dahulu ke Deddy Corbuzier. Bukan menjauhi tapi kayak di sekolah memang. Belum ada yang aku suka. Tapi dulu sebelum IMB atau Indonesia Mencari Bakat, adalah 1-2 yang trying to chat me, katanya. Namun setelah podcast pertama Nada dengan Aska dan Deddy Corbuzier tayang, para remaja laki-laki yang mendekati Nada perlahan mulai mundur. Diketahui Nada Tarina Putri merupakan anak angkat Deddy Corbuzier dan resmi menjadi adik dari Aska Corbuzier. Beberapa bulan menjadi anak perempuan Deddy Corbuzier sekaligus adik dari Aska, Nada Tarina Putri pun ungkapkan rasa senang karena hal tersebut. Aska menceritakan apa yang dirasakan saat pertama kali Deddy Corbuzier mengatakan ingin mengangkat Nada Tarina Putri sebagai anak. Rupanya Aska tidak diajak berdiskusi. Kala itu secara sekejap mata Deddy Corbuzier memutuskan ingin menjadikan Nada Tarina Putri sebagai anak angkatnya. Aska mengaku sempat kebingungan gara-gara sang ayah ingin mengangkat Nada sebagai anaknya. Dia bahkan sampai memberikan respon yang cukup mengejutkan ke Deddy Corbuzier. Seperti apa? Simak ulasan berikut. Aska secara belak-belakan mengungkapkan bagaimana keadaan batinnya saat sang ayah mendadak memutuskan mengangkat seorang gadis perempuan sebagai anak. Mengingat Aska sebelumnya merupakan anak sematawayang Deddy Corbuzier. Keadaan itu diakuinya sempat membuat batinnya bergejolak untuk sesaat. Hal itu terbukti lewat pengakuan yang diungkapkan Aska saat dia dan sang adik Nada menjadi bintang tamu di kanal YouTube Wela ID yang dibawakan oleh Cinta Laura. Cinta yang penasaran perihal itu pun lantas bertanya, "Waktu Deddy atau papa kamu mutusin untuk angkat Nada sebagai anak, konsultasi dulu nggak sih sama Aska? Marah nggak waktu nggak nanya dulu ke kamu?" tanya Cinta. Menjawab itu, Aska pun menjelaskan kalau sang papa tidak pernah mengajaknya berdiskusi perihal Nada. Keputusan yang diambil itu diberitahu kepada dirinya secara mendadak dan sekejap mata. Sehingga tidak hayal hal itu membuat Aska kebingungan dan mengaku sedikit kesal lantaran kehidupan sebagai anak sematawayang akan berubah begitu mendadak.